Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem yang terstruktur dan terorganisir yang digunakan untuk mengolah data secara terkomputerisasi untuk mengambil sebuah keputusan yang efektif dan efisien dari suatu organisasi sesuai yang diharapkan, yang terdiri dari beberapa unsur yang bergabung untuk memecahkan suatu masalah. PT Indofood Sukses Makmur yang didirikan dengan nama PT Panganjaya Indikusuma di tahun 1990 memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an. Pada beberapa dekade terakhir, PT Indofood Sukses Makmur telah berkembang menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan mengadakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dipasarkan oleh para pedagang eceran. Perusahaan ini telah mengekspor produksi makanannya hingga ke Asia, Australia, dan Eropa. Kini PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan mapan dan terkemuka dalam setiap kategori bisnis. Perusahaan Total Food Solutions. Misi yang pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Sistem informasi PT Indofood CPP Sukses Makmur akan dijabarkan secara detail pada diagram berikut. Kedudukan tertinggi di PT Indofood CPP Sukses Makmur adalah seorang direktur utama. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau dibantu oleh anggota direksi. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Penerapan sistem informasi di perusahaan, ERP, Enterprise Resource Planning, atau perencanaan sistem daya perusahaan. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelayanan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, Customer Relationship Management or CRM, government, dan lain-lain. Adapun PT Indofood Sukses Makmur menggunakan sistem Application and Product in Data Processing yang merupakan software enterprise research planning yang merupakan suatu tool IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya agar lebih efisien dan efektif, yaitu menggunakan SAP R3 versi 46C. Di PT Indofood Sukses Makmur memiliki beberapa divisi, salah satunya merupakan divisi noodles atau mie instan, dan ini merupakan proses pembuatan atau produksi dari divisi mie instan di PT Indofood Sukses Makmur. Terdapat beberapa prosedur baik input maupun output. Adapun input yaitu merupakan bahan pembuat mie, ada dua macam yaitu bahan utama dan bahan baku penunjang. Adapun bahan baku utama merupakan tepung terigu dan tepung tapioka. Bahan baku penunjang yaitu seperti air, kali, garam, dan minyak goreng. Adapun proses pembuatan mie instan terdiri dari 8 tahap. Yang pertama yaitu mixing atau pencampuran, yaitu proses pencampuran dan pengadukan material-material yang terdiri dari bahan-bahan utama dan juga bahan-bahan penunjang sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen. Dan yang kedua yaitu pressing atau pengepresan. Selain adonan menjadi homogen, campuran tersebut masuk ke dalam mesin pengepresan adonan. Di dalam mesin pengepres tersebut, melalui beberapa roll press, adonan akan mengalami peregangan pada saat
dipres dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari roll press. Hal ini terjadi beberapa kali pada saat melalui roll press sehingga terbentuk lembaran yang lembut, homogen, elastis, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Tebal lembaran yang dihasilkan bergantung dengan jenis mesin yang digunakan. 3. Slitting atau pembentukan untayan. Suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Selanjutnya, untayan mie tersebut dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut weaving net, sehingga terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Yang keempat, cutting and folder atau pemotongan dan percetakan. Pemotongan dan percetakan adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi dua bagian sama panjang. Mie dipotong dengan menggunakan alat berupa pisau yang berputar. Steaming atau pengukusan. Proses selanjutnya adalah proses pengukusan untayan mie. Tujuannya adalah memasak mie mentah menjadi mie dengan sifat fisik padat. Dalam proses steaming ini akan terjadi proses globalisasi pati dan koagulasi gluten yang menyebabkan gelombang mie bersifat tetap dan memiliki tekstur lembut, lunak, elastis, dan terlindungi dari penyerapan minyak yang terlalu banyak pada proses penggorengan. Frying atau penggorengan. Proses penggorengan adalah suatu proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media pengantar panas. Dalam hal ini minyak goreng pada suhu tertentu dalam waktu tertentu. Tujuan dari proses penggorengan adalah untuk mengurangi kadar air dalam mie dan pemantapan pati tergelatinisasi. Kadar air setelah penggorengan adalah 4%, sehingga mie menjadi matang, kaku, dan awet. Proses yang ketujuh, cooling atau pendinginan. Ruangan pendingin mie adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk menghembuskan udara segar ke mie-mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Tujuan proses pendinginan adalah untuk mendinginkan mie panas yang keluar dari proses penggorengan hingga diperoleh suhu 30 derajat Celcius sebelum dikemas dengan etiket. Packing atau pengemasan. Proses yang terakhir dalam produksi mie adalah pengemasan atau packing. Pengemasan mie adalah proses penyatuan dan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredient lainnya dengan menggunakan etiket sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari proses pengemasan adalah untuk melindungi mie dari kemungkinan tercemar atau rusak sehingga mie tidak mengalami penurunan mutu ketika sampai kepada konsumen. Setelah dikemas, selanjutnya mie tersebut akan dimasukkan ke dalam karton. Setelah mie dimasukkan ke dalam karton, seluruhnya karton akan direkatkan dan kemudian menuju gudang untuk disalurkan. PT Indofood Sukses Makmur memiliki orientasi pasar di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen baik dalam kuantitas maupun kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi guna memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen. Adapun produk-produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur antara lain sebagai berikut. Sekian pembahasan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak-banyaknya sudah menyaksikan video kami. Dan terakhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.